Assalamualaikum, selamat sore Pekalongan. Jam 17.30 ya, berarti kembali waktunya kami berdua hadir menemani aktivitas Anda sore ini. Saya Yaya Ahmad. Dan saya Teddy Harun sudah siap dengan beragam informasi teraktual dari media lokal, nasional maupun media online. Ya, salah satu yang akan kita munculkan di Tebar Kabar untuk episode kali ini mengenai berita bahwa di Magelang terjadi hujan es dan menyebabkan beberapa rumah rusak. Tapi sebelumnya ada informasi terkait sekarang ini masa kampanye terbuka yang dilakukan. Tidak kalah juga dimanfaatkan oleh Ketua Umum Partai Golkar Abu Rizal Bakri untuk kampanye, dan dia juga tidak mempermasalahkan terkait pencalonan Yusuf Kala sebagai wakil presiden. Sementara itu, berita mengenai konflik antara Ukraina dan Rusia juga akan kita munculkan sebagai salah satu berita internasional. Selain pastinya berita dari Hamas yang menutup perbatasan Rafah, Mesir, lakukan gencatan senjata. Ya, dan dua buah berita ringan akan kita hadirkan sebagai berita terakhir nanti. Salah satunya mengenai film 300 yang diprediksi 300 yang ini ya, The Rise of an Empire, yang diprediksi akan lebih sukses dibandingkan pendahulunya. Terus untuk informasi olahraganya ada kabar terbaru mengenai Pedrosa. Iya, dan semuanya hanya untuk Anda di Tebar Kabar. Baik, seperti biasa sebelum kita ke informasi pertama, ada baiknya Anda untuk warga Pekalongan dan sekitarnya yang ingin mengetahui informasi terbaru. Ada apa saja di Kota Pekalongan hari ini? Di Pekalongan hari ini ada Partai P3 yang melakukan kampanye terbuka atau rapat terbuka yang dilakukan berkeliling. Sebelumnya juga mereka melakukan istighosah di kantor DPC setempat, terus berkeliling ke daerah-daerah pilihan dapilnya ya. Ini temanya masih seputaran kampanye atau rapat terbuka ya. Ntar Cuman, terkait hal itu juga tadi aku sempat ada yang menarik ya. Ada menarik, apa itu? Yang menarik adalah para simpatisan partai tersebut ada yang kena tilang karena tidak mengenakan helm dan tidak mematuhi aturan lalu lintas yang ada. Ya, jadi Polres Kota Pekalongan tadi menerjunkan beberapa tim personilnya untuk melakukan sweeping atau tepatnya adalah tindakan pencegahan ya. Dan paling banyak dari pelanggaran tadi adalah tidak memakai helm, terus juga memakai kendaraan bak terbuka. Baik, sekarang kita ke informasi pertama. Teddy Harun, silakan. Ya, informasi pertama dari Ketua Umum Partai Golkar Abu Rizal Bakri yang tidak mempermasalahkan bila mantan Ketua Umum Golkar Yusuf Kala dikait menjadi calon wakil presiden dari Joko Widodo. Ketua Umum Partai Golkar Abu Rizal Bakri tidak mempermasalahkan bila mantan Ketua Umum Golkar Yusuf Kala dikait menjadi calon wakil presiden bersama calon presiden dari PDI Perjuangan Joko Widodo. Tidak masalah jika hal itu terjadi dan sah-sah saja, jelas Abu Rizal seusai mengikuti kampanye terbuka di Gor Ciracas, Jakarta Timur, Selasa 18 Maret 2014. Menurut Abu Rizal, Yusuf Kala tidak harus keluar sebagai kader Golkar jika dikait partai lain, termasuk oleh Joko Widodo untuk jadi cawapres. Bagi Golkar, tidak apa-apa dan itu tidak menjadi masalah. Tidak ada peraturan begitu, dan meski demikian, ia mengatakan bahwa kader Golkar harus mundur dari jabatan strukturalnya jika hendak mencalonkan menjadi presiden atau wakil presiden RI di luar partai berlambang beringin tersebut. Secara terpisah, pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Ari Sujito, mengatakan bahwa Yusuf Kala atau JK dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud atau MD merupakan sosok yang ideal untuk menjadi pendamping Joko Widodo. Menurut Ari, JK merupakan tokoh yang dapat diterima semua partai politik dan dapat menciptakan kombinasi calon pimpinan tua dan muda saat dipasangkan dengan Joko Widodo. Selain itu, kata Ari, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD juga relatif dapat diterima semua partai politik dan memiliki citra bersih dari praktek korupsi. Saat ini JK tercatat sebagai juru kampanye nasional Golkar. Sebelumnya, Wakil Presiden RI periode 2004-2009 tersebut menyatakan bersedia menjadi calon dari Partai Kebangkitan Bangsa.
Ya, saat ini sendiri JK atau Yusuf Kala tercatat sebagai juru kampanye nasional Golkar. Iya, dan menurut Abu Rizal Bakri tadi ya, bahwa tidak masalah jika seandainya Yusuf Kala akan menjadi wakil dari Jokowi kalau misalnya terpilih nanti. Ya. Tidak harus keluar dari partai Golkar, walaupun secara struktural berarti Yusuf Kala harus keluar dari ini ya, organisasi Golkar. Jadi tidak di organisasinya, tapi tetap di wadah Golkar seperti itu. Iya, apapun yang ada ya peraturan itu memang sih tidak menutup kemungkinan adanya capres dan cawapres dari kubu yang berbeda, dan ini malah menarik ya sebenarnya. Iya, betul sekali ya. Jadi kalau kita melihat kemarin Jokowi dinobatkan sebagai calon presiden satu-satunya dari PDI Perjuangan, ada beberapa pengamat yang mengatakan bahwa paling cocok untuk mendampingi Jokowi adalah kalau tidak JK, Muhaimin, Mahfud MD. Mahfud Sekarang MD, sudah ganti ya. Mahfud MD, dan memang dua-duanya kompetitif seperti dan itu ya. mereka ini memang dinilai baik ya oleh masyarakat. Iya. Kita lihat saja nanti siapakah calon pendamping dari Jokowi. Baik, sekarang kita ke Magelang. Ya, belum lama ini di Magelang, di beberapa tempat di sana itu ada semacam fenomena alam yang cukup luar biasa juga ya, hujan es. Ini fenomena ini jarang sekali terjadi, sehingga ketika terjadi di Magelang pun masyarakatnya kaget seperti itu. Terlebih hujan es ini juga disertai angin yang cukup kencang sehingga menyebabkan beberapa rumah mengalami kerusakan. Hujan es disertai angin kencang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah Selasa kemarin. Akibatnya belasan pohon tumbang dan sebagian diantaranya menimpa rumah warga. Peristiwa itu terjadi di sekitar Kecamatan Mungkit, Kecamatan Mertoyudan, Kecamatan Muntilan, Kecamatan Salam, dan Kecamatan Ngeluar. Salah seorang warga yang juga petugas SAR Kabupaten Magelang mengatakan dia merasakan hujan es sejak sore hari. Saat itu dia mengatakan bahwa dia sedang piket di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Magelang di kawasan Mungkit. Data sementara BPBD Kabupaten Magelang menyebutkan 3 rumah rusak tertimpa pohon, yaitu milik Ahmad Warsito di Dusun Gemampang dan Mangku Sutrisno di Dusun Gedelon, serta milik Mundakir, warga Dusun Karangsanggrahan, Desa Pelosogede, Kecamatan Ngeluar. Namun hingga Selasa malam masih ada beberapa lokasi yang belum rampung dibersihkan karena besarnya pohon yang roboh. Pembersihan pohon tumbang itu butuh gergaji mesin untuk memotong-motong pohon menjadi potongan yang lebih kecil. Selain itu, cuaca juga tidak terlalu mendukung pembersihan lokasi tersebut. Hari sudah gelap sehingga tim evakuasi akan melanjutkan keesokan harinya. Selain rusak tertimpa pohon, ada belasan rumah yang juga rusak karena tiupan angin kencang. Kerusakan terbanyak terjadi di Dusun Sabrangkali, Desa Blongkeng, Kecamatan Luar, dan di Dusun Salakan, Desa Sirahan, Kecamatan Salam. Ya, petugas Badan Penanggulangan Bencana di Magelang sendiri ini menyampaikan ya bahwa akibat dari hujan es dan angin yang menimpa di sana ini ada sekitar 3 rumah warga yang rusak parah dan rusak ringan beberapa lainnya. Ya. Iya, penyebabnya adalah tertimpa pohon seperti itu, bukan disebabkan karena hujannya, tapi karena angin kencang yang menyebabkan beberapa pohon tumbang dan menimpa rumah warga. Sejauh ini BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dibantu tim SAR sudah mendatangi rumah-rumah yang rubuh tertimpa pohon besar seperti itu ya. Dan memang butuh waktu yang tidak cukup sehari, tapi mungkin 2-3 hari untuk memindahkan pohon-pohon tersebut, karena memang juga dibutuhkan semacam gergaji mesin seperti itu. Iya, alat-alat berat ya untuk pemotongan dan lain sebagainya. Baik, 2 buah informasi nasional sudah kita berdua sampaikan untuk Anda sore ini. Setelah yang satu ini kita akan hadir dengan membawakan informasi internasional, salah satunya mengenai Hamas yang menutup perbatasan Rafah. Iya, jangan kemana-mana, tetap di Tebar Kabar.